Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Injil Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mendengar kata musuh, pikiran kita terbawa pada wajah orang-orang atau saudara yang pernah menyakiti hati, baik itu yang diperlihatkan dengan melukai kita atau anggota keluarga kita secara fisik maupun secara verbal. Saudaraku, perlakuan yang menyakitkan baik secara fisik dan verbal, keduanya meninggalkan luka, sakit hati,
trauma, bahkan dendam dalam diri korban. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus peduli terhadap perilaku orang-orang yang berbuat kasih, mengasihi sesama dan mengasihi musuhnya. Kehadiran Yesus membuat dunia terhentak karena berusaha memutus rantai perilaku untuk saling membenci. Dalam nats ini kita mau lihat bagaimana Yesus menggambarkan kehidupan saling mengasihi terhadap sesama, sebuah perumpamaan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi tentang orang Samaria, di mana dia orang yang dengan rela dan ikhlas menolong orang yang terluka dengan mendekatinya, mengobati dan membalut lukanya. Kemudian menaikkan ke atas kudanya, lalu membawanya ke penginapan, serta mengunjunginya. Dia juga memberikan uang sebanyak 2 dinar kepada pengurus penginapan agar merawatnya. Lukas 10 ayat 33 sampai dengan ayat 35. Saudara, mengasihi tentu sudah menjadi tanggung jawab setiap orang percaya kepada Yesus, karena kita telah menerima kasih itu sendiri. Namun kita harus menyadari betapa sulitnya melakukan kasih itu sendiri. Jangankan mengasihi manusia, bahkan mengasihi diri sendiri pun adalah pekerjaan yang sangat susah. Namun tidak bisa tidak, sudah menjadi kewajiban kita untuk mengasihi, karena kita telah percaya kepada Kristus, telah menerima kasih yang sangat luar biasa dari Allah. Mengasihi tidak lagi sebatas kata-kata, namun sama seperti Kristus berbuat, bertindak, berkorban. Itulah kasih yang seutuhnya. Jika kita mengatakan kita mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi saudara kita, termasuk mengasihi orang yang membenci kita, bahkan mengasihi orang yang memfitnah kita. Saudaraku, bagaimana kehidupan kita saat ini? Sudahkah mampu kita untuk saling mengasihi? Sudahkah kita mampu mengasihi orang yang membenci kita? Sudahkah kita mampu berdoa untuk orang yang menyakiti kita? Renungan pagi ini mengingatkan kita, jadilah menjadi murid Kristus yang setia, mengasihi dan selalu mengasihi, karena kita sudah dikasihi oleh Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang sungguh mengasihi hidup kami, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, mengingatkan hati kami untuk berbuat yang terbaik sekalipun itu pahit, yaitu mengasihi dan berdoa untuk orang yang menganiaya kami, untuk orang yang membenci kami. Biarlah hati kami tunduk pada perintah Tuhan, berbuat kasih karena Tuhan sudah mengasihi kami. Tuhan, berkati orang-orang yang selalu berupaya untuk berbuat kasih dalam kehidupannya. Berikan kekuatan, semangat, sehingga lewat penyertaan Roh Kudus Tuhan, semakin banyak orang yang memancarkan kemuliaan Tuhan lewat kasih persaudaraan. Tuhan, berkati firman-Mu ini sehingga mampu kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kehidupan jemaat-Mu, berkati pekerjaannya, berkati juga anak-anaknya. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkatimu. Amin.